Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Wanita yang digantung dengan rambutnya itu karena tidak menjaga rambutnya dari kalangan laki-laki, maksudnya tidak memakai jilbab. Lalu wanita yang digantung dengan lidahnya karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang didambakan umat beragama di akhirat kelak, yakni surga. Sebaliknya, ada hal yang sangat ditakuti dan dihindari, yakni neraka. Namun, tak dipungkiri masih banyak manusia yang nantinya akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang kufur, durhaka, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah membeda-bedakan hambanya lewat jenis kelamin ataupun strata sosial. Di sisi Allah hanya yang bertakwa yang paling tinggi derajatnya. Namun kenapa penghuni neraka kebanyakan perempuan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga, serta tentang hak-hak suami yang semoga dapat diambil ilmu dan hikmahnya. Pembahasan ini diambil dari kitab Uqudul Jan fi Bayani Huquqiz Zawjain, yakni kitab yang membahas tentang hak-hak suami istri. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari, redaksinya demikian: Uritu an-naro faidan aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Qila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. In ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Yang artinya, aku diperlihatkan tentang neraka. Saat itu kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita yang kufur. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama kurun waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai berikut: aku bersama dengan Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diperjalankan ke langit, aku melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan. Maka apabila aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat? Beliau bersabda bahwa beliau melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Dan beliau melihat wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangannya dicopot dari punggungnya, lalu aspal mendidih dari neraka dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat wanita yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya, sedang air getah kayu zakum dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat wanita yang digantung diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit dan di bawah kekuasaan ular dan kalajengking. Beliau juga melihat wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya tampak api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. Beliau melihat wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Beliau melihat wanita yang bermuka hitam serta dia makan usus-ususnya sendiri. Lalu beliau melihat wanita yang tuli, buta dan bisu di dalam peti neraka.
sedang darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, yakni hidung, telinga, dan mulut, dan badannya membusuk akibat penyakit kulit dan lepra. Beliau melihat wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan himar atau keledai yang mendapat berjuta macam siksaan. Beliau melihat wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui duburnya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya, sedangkan malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. Lalu berdirilah Fatimah seraya berkata, "Wahai ayahku, penyejuk mata kesayanganku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Fatimah, adapun tentang hal itu, wanita yang digantung dengan rambutnya itu karena tidak menjaga rambutnya dari kalangan laki-laki, maksudnya tidak memakai jilbab. Lalu wanita yang digantung dengan lidahnya karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dhira, sekitar 3000 cm, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya itu karena dia keluar rumah tanpa seizin suaminya dan tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri karena dia bersolek untuk dilihat laki-laki lain serta suka membicarakan aib orang lain. Lalu wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia suka menonjolkan diri, ingin terkenal di kalangan orang banyak dengan maksud supaya mereka itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya jatuh cinta padanya karena melihat perhiasannya. Adapun wanita yang diikat kedua kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibelit oleh ular dan kalajengking karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa sedangkan dia tidak mau berwudu dan tidak sholat dan tidak mau mandi wajib. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai, itu karena dia suka mengadu domba serta berdusta. Wanita yang berbentuk seperti anjing karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah pada suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 jenis wanita yang berada di surga dan 4 jenis wanita yang berada di neraka. Dan beliau menyebutnya di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah: yang pertama, perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang banyak keturunannya lagi penyabar, serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan dalam kehidupan bersama suaminya. Yang ketiga, perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan jika suaminya datang, ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya. Lalu yang keempat, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukannya dengan baik. Dan mereka tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan terlantar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan adapun 4 jenis wanita yang berada di neraka adalah: yang pertama, perempuan yang jelek atau jahat mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya pergi, maka ia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang, ia memakinya. Yang kedua adalah perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang ia tidak mampu. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki. Yang keempat adalah perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum, dan tidur, dan ia tidak senang berbakti kepada Allah, Rasul, dan suaminya.
Oleh karena itu, seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat 4 ini, maka ia dilaknat dan termasuk ke dalam ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat. Diceritakan dari istri Humaid As-Sa'idi bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang mengerjakan sholat bersamamu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku mengerti bahwa engkau senang mengerjakan sholat bersamaku. Akan tetapi sholatmu di tempat tidurmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu, dan sholatmu di kamarmu lebih baik dari sholatmu di rumahmu, dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang lebih disukai sholatnya perempuan oleh Allah ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap di rumahnya." Dari hadis ini dijelaskan bahwa pentingnya bagi perempuan untuk tidak keluar rumah, bahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetap lebih baik bagi perempuan untuk melaksanakan sholat di rumahnya sendiri, untuk menjaga dirinya. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret di tanah untuk perhiasan pada dirinya di masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan di dalam masjid. Karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian istri-istri mereka dengan pakaian perhiasan, dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolek dirinya serta memakai wewangian, dan suaminya ridho akan perbuatan yang demikian itu, maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap langkah istrinya sebuah rumah di neraka." Rasulullah SAW bersabda, "Jihad seorang wanita ialah taat kepada suami dan menghiaskan diri untuknya. Istri tidak wajib taat perintah dan arahan suami apabila perintah dan arahan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala." Imam Al-Ghazali menegaskan, seorang istri wajib mentaati suami sepenuhnya dan memenuhi segala tuntutan suami dari dirinya selagi tuntutan itu tidak mengandung maksiat. Di dalam kitab Uqudul Lujain disebutkan macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwafat bihi hatta yanama fahiya mal'unatun." Wanita mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia dimurkai Allah sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keridhoannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin asat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha musawwadatal wajhi, wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bi ghairi idzni zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a." Wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, melainkan ia berdiri dari kuburnya, mukanya menjadi hitam. Dan wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia dilaknati malaikat hingga ia kembali. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi illa la'anatha kullu syai'in tala'at 'alaihi syamsu hatta al-hitani fil bahri." Tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah?" Qala zawjuha. Fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal rajul? Qala ummuhu. Siapa manusia yang lebih besar haknya dari istri? Rasulullah SAW bersabda, suaminya.
Aku bertanya lagi, dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Rasulullah bersabda, ibunya. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum sholatan wa la turfa'u lahum ilas sama'i hasanah, al-abdu al-abiqu min sayyidihi hatta yarji'a, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardo, was sukranu hatta yashhuwa." Tiga golongan manusia yang Allah tidak mau menerima sholatnya dan amal kebaikannya tidak dinaikkan ke langit, yaitu budak yang minggat dari tuannya hingga ia kembali, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho, dan pemabuk hingga ia sadar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita 'amaluha." Jika seorang istri berkata kepada suaminya, "Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu," maka amalnya benar-benar terhapus. Maksudnya, wanita itu mengingkari suaminya sehingga segala amal kebaikannya dilenyapkan oleh Allah, dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istri. Artinya, pahala Allah itu terhalang, kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya. Demikian kalau memang ucapannya itu benar. Istri tidak boleh dicela sebagaimana ucapan budak kepada tuannya. Begitulah menurut Syekh Al-Azizi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma mar'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu illa ayasahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah." Wanita yang berkata kepada suaminya, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali," melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sa faharamun 'alaiha raihatul jannah." Wanita yang meminta suaminya untuk menalak dirinya tanpa ada alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Sauban budak Rasulullah SAW. Ibnu Ruslan berkata, andaikan suami itu takut bahwa wanita itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang berhubungan dengan kewajibannya, seperti baiknya bergaul, karena istri itu benci terhadap suaminya atau suami membahayakannya, maka wanita itu terhalang. Artinya tidak dapat memperoleh harumnya bau surga. Kalau wanita itu sangat sengsara karena benci terhadap suami, sebab suaminya tidak pernah mengurusnya, maka yang demikian ini tidak haram bagi istri untuk meminta cerai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita berkata kepada suaminya, "Ceraikanlah aku," maka ia datang pada hari kiamat di mana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan terjungkir di kerak jahanam. Sekalipun siangnya dia berpuasa dan malam harinya bangun sholat selamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha." Sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Andai kata seorang wanita itu mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, "Di mana hartaku?" Allah pasti melebur amal wanita itu 40 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal mar'ata malakatid dunya hadafiriha wa anfaqatil jami'a ala zawjiha thumma manas alaihi ba'da hinin illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'a Qarun."
Andai kata wanita itu memiliki dunia seisinya dan membelanjakan semua hartanya untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit suaminya sesudah waktu yang lama, maka Allah melebur amalnya dan ia dihalau bersama Qarun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an sholatiha wa an ba'liha." Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat adalah sholat dan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali diteliti bagi lelaki adalah sholatnya, kemudian istrinya, dan budak yang dimilikinya. Jika ia bergaul dengan mereka dengan baik dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah berbuat baik kepadanya. Dan perkara yang pertama kali diteliti bagi wanita adalah sholatnya, kemudian hak suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang wanita yang bersuami, "Fa'aina anti minhu?" Qalat ma'aluhu ay ma aqsuru fi khidmatihi illa ma ajaztu anhu. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Jawabannya, saya tidak mempersempit dan tidak sembrono dalam berkhidmah kepadanya kecuali jika saya tidak mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu kepadanya, maka dia adalah surga dan nerakamu. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kali ini tentang macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga, serta tentang hak-hak suami istri yang semoga dapat diambil ilmu dan hikmahnya. Pembahasan ini diambil dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain, yakni kitab yang membahas tentang hak-hak suami istri. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.